Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Lain Dunia. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang sopir truk malam. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Malam itu hujan deras turun dari langit, mengguyur aspal yang tampak semakin menghitam dan gelap. Sesekali kilatan petir benderang di langit utara di jalan lintas kilometer 15, Kerinci Taipan. Yang berliku-liku itu tampak sungguh begitu sepi dan senyap. Semenjak lepas landas dari warung nasi di desa Sako, tak satu pun ada kendaraan yang berpapasan dengan truk kami. Malam semakin senyap, sunyi dan mencekam. Yang terdengar hanyalah suara auman truk solar kami yang sedang melaju, yang berjuang mati-matian mendaki sebuah tanjakan tajam yang berliku, diiringi dengan suara rintik-rintik hujan yang jatuh menimpa kaca dan atap truk kami. Jalanan sungguh tampak begitu basah. Air hujan mengalir deras dari tebing di sisi kanan, bercucuran lalu masuk ke dalam parit tanah yang berliku di sepanjang jalan. Kondisi jalan benar-benar sungguh mengerikan. 1-2 pohon-pohon tumbang hingga menutupi sebagian badan jalan. Beberapa bongkah tanah juga berserakan di tepi, sehingga memaksaku harus beberapa kali memotong ke kiri untuk meloloskan badan truk dari jebakan alam. Di sisi kanan jalan berjejer pula tebing-tebing raksasa dan curam, yang kapan saja bisa ambruk dan mengubur para pengendara yang lewat. Sedangkan di sisi kiri jalan terdapat jurang yang sangat dalam, yang kapan saja bisa menelan sang sopir yang tidak berhati-hati mengamati jalan. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 22 lewat. Rudi temanku sudah tertidur pulas di bangku sebelah, hanyut ke dalam mimpi yang indah. Dia tertidur setelah selesai memuat kelapa tua ke dalam truk di sore tadi. Tiba-tiba saja ia mengeluhkan perutnya sangat sakit. Rudi bahkan sampai berkali muntah-muntah. Mukanya berubah drastis menjadi pucat. Saat diperiksa ke dokter, ternyata darahnya turun hingga 80. Dokter pun memberinya obat-obatan. Syukurlah kondisinya sudah akan membaik. Rudi tidak muntah-muntah lagi seperti tadi. Hujan deras terus bercucuran dari langit. Kondisi jalan menjadi semakin memprihatinkan. Aku takut tebing-tebing yang berada di sisi kanan akan runtuh, menimbun jalan jika hujan lebat ini terus mengguyurnya. Jalan kilometer 15 ini sungguh angker. Sering terjadi kecelakaan. Hampir di setiap kali kami melintas di jalan ini, selalu saja ada tragedi maut yang terjadi. Sekitar 2 minggu yang lalu, ada sebuah kecelakaan yang terjadi di sekitar jalan yang kami lewati tadi. Sebuah truk yang bermuatan pasir koral yang diisi oleh pasangan suami istri jatuh ke bawah jurang yang sangat dalam. Mereka tewas di tempat. Bukan hanya sekali, rasanya jumlah angka kecelakaan yang terjadi di jalan kilometer 15 ini sudah tak terhitung lagi. Jalan ini benar-benar sudah banyak merenggut nyawa manusia. Dalam mengurangi angka kecelakaan, pemerintah kabupaten sudah beberapa kali melakukan renovasi di sepanjang jalan ini. Mulai dari membangun parit, lalu meruntuhkan tebing-tebing tanah yang berada di sisi kanan badan jalan, dan juga membuat kondisi di sisi kanan dan kiri badan jalan yang runtuh. Akan tetapi semuanya seakan tak membuahkan hasil sedikit pun. Setiap kali hujan lebat turun mengguyur tanah, maka longsor pun akan selalu terjadi. Bagi siapa saja yang melewati jalan ini ketika hujan lebat turun, ada baiknya berhati-hatilah melihat sisi kiri dan kanan jalan. Aku terus menekan pedal gas, membuat truk solar itu mengaum dan melesat membelah jalanan yang begitu gelap. Pohon-pohon raksasa tumbuh di sepanjang jalan. Akarnya menjulur hingga beberapa kali menyentuh badan truk kami yang sedang melintas. Jam kini sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sudah hampir 1 jam penuh kami melintas, namun belum ada juga satu mobil pun yang nampak terlihat. Apakah hanya ada kami yang melintas di jalan tersebut malam ini? Entahlah.
Aku sangat berharap akan ada mobil lain yang melintas dari belakang. Namun sejauh ini, belum ada satupun dari mereka yang terlihat. Dengungan hujan di luar sana membuat mataku terasa berat. Rasa kantuk datang menyerangku terlalu awal. Mungkin ini adalah efek karena aku sudah terlalu penuh mengisi perut di waktu tadi. Aku memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan. Sekitar beberapa puluh meter di depan sana, terlihat pantulan cahaya yang bersinar. Pantulan cahaya itu berasal dari papan jalan. Hati-hati, sering terjadi longsor, begitulah yang kulihat. Tidak seberapa jauh setelah melewati papan jalan tadi, terdapat jalan berliku yang sedikit agak menanjak. Setelah berhasil melewati tanjakan itu, mobil kami dihadapkan dengan tumpukan tanah yang jatuh dari tebing di sisi kanan. Longsor, perasaanku mulai tidak menentu. Rasa takut mulai mengikatku. Di sisi kiri jalan, tampak sebagian badan jalan yang sudah menghilang. Runtuh terbawa arus air hujan yang mengalir ke bawah jurang. Aku menggelengkan kepala melihatnya. Aku memutuskan untuk berhenti di tempat itu selama beberapa menit. Aku terdiam membisu di dalam mobil, menatap jalan yang hampir mustahil untuk dilewati itu dari kaca jendela. Jalan itu hampir saja putus. Aku terus memutar-putar kepala tanpa henti untuk menimbang-nimbang situasi. Jika aku tidak mencoba, maka kami berdua akan terjebak di tempat yang menyekam itu sampai pagi. Setelah menimbang-nimbang semua resiko, dan pada akhirnya, aku pun memutuskan untuk tetap melewatinya dengan sedikit memotong ke sisi kiri jalan. Sebelum menginjak pedal gas, aku menarik nafas yang panjang sembari berdoa untuk meminta keselamatan dari Yang Maha Kuasa. Setelah itu, barulah aku mulai melepaskan kopling dari kaki kiriku. Perlahan-lahan truk itu kurasakan mulai merayap pelan melewati tumpuk-tumpukan tanah yang basah dan lengket, sehingga membuat truk kami bergoncang hebat. Syukurlah kami bisa melewatinya. Rudy, temanku, masih tertidur di sebelahku. Aku menyelimutinya dengan kain sarung yang kubawa. Tubuhnya terasa dingin, beku. Mungkin dia masih sakit. Begitulah simpulku dalam hati. Aku kembali melanjutkan perjalanan, dan suara truk itu kembali mengaum dengan gagahnya menembus gelapnya malam. Di ujung jalan terlihat ada sebuah jembatan besi. Jembatan itu adalah jembatan ketiga yang akan kami lewati. Di bawah jembatan itu, terdapat air sungai yang begitu deras mengalir. Di samping kirinya, tumbuh sebuah pohon rindang yang tampak cukup menyeramkan. Daun-daunnya begitu lebat dan panjang hingga 2 meteran. Akar-akarnya bergelantungan ke bawah. Entah kenapa aku merasa seakan-akan ada yang duduk memperhatikan truk kami yang sedang melintas. Mungkin itu hanyalah ilusiku saja. Aku segera membuang pikiranku tersebut sejauh mungkin. Pandanganku kembali fokus pada jalan. Kejadian itu sungguh begitu cepat. Ketika pandanganku berpindah dari pohon itu ke arah jalan, tiba-tiba saja ada sebuah kabut besar yang tergeletak di tengah jalan. Aku sungguh begitu kaget, dan segera membanting setir ke arah kanan. Lalu kemudian menabrak semen pembatas jalan yang setinggi hampir 1 meter. Hantaman itu sangat keras. Pada saat itu, aku sedang berpacu dalam kecepatan 60 km per jam. Setelah kuperiksa, syukurlah aku dan Rudy tidak mengalami luka. Hanya saja, tangan kiriku sedikit terluka akibat goncangan yang begitu dasar tersebut. Aku lupa memakai sabuk pengaman sehingga membuatku tak bisa menahan diri. Pada saat itu, anehnya Rudy masih juga tertidur pulas di bangku sebelah dengan sabuk pengamannya. Tampaknya, sedikit pun dia tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Aku tidak mau memberitahunya. Biarlah dia beristirahat, karena dia masih sakit. Setelah itu, aku pun memutuskan untuk keluar untuk memeriksa truk kami. Ya Tuhan, ternyata ban depannya yang kanan telah meledak. Aku menghembuskan nafas panjang menghadap langit. Seketika wajahku langsung basah kuyup oleh tetesan hujan yang jatuh dari langit. Untunglah aku selalu membawa jas hujan di balik laci mobilku. Segera aku ambil dan kemudian mengenakannya. Malam sungguh begitu gelap dan sunyi. Tidak ada satupun kendaraan yang melintas di jalan itu. Kemanakah mereka semua pergi? Hujan deras terus berjatuhan menyirami malam seakan tak peduli sedikitpun. Berbagai rasa datang menyelimuti hatiku. Aku takut dan juga cemas. Takut akan datang buas si raja hutan yang kapan saja bisa muncul di balik hutan.
Belakangan ini banyak berita yang mengabarkan kemunculan makhluk itu yang melintas di jalan kilometer 15 ini. Aku tak punya waktu untuk merenungkan rasa takut. Semakin aku pikirkan, maka akan semakin membuatku menjadi lemah dan takut. Apapun yang akan terjadi di malam ini, aku harus menyelesaikan semua dengan cepat, begitu tekadku. Segera aku ambil senter untuk menjadi penerangan dari gelapnya malam. Aku langsung mengeluarkan kotak peralatan darurat yang tersimpan di balik kursi mobil. Lalu kubawa turun dan kuletakkan di aspal. Aku segera berputar ke belakang untuk mengambil ban cadangan. Lalu kemudian mulai memasang dongkrak. Aku baru sadar, ternyata muatan mobil kami sungguh begitu banyak. Sehingga membuatku harus mengeluarkan beberapa kelapa tersebut dari dalam mobil. Dengan tujuan untuk mengurangi resiko yang ada. Aku segera berlari ke belakang, dan kemudian melemparkan ratusan biji kelapa keluar dari bak belakang truk kami. Setelah semuanya kurasa cukup untuk mengimbangi situasi, barulah kupompa kembali dongkrak tersebut untuk mengangkatnya. Perlahan-lahan trukku mulai terangkat dari tanah. Setidaknya ini sudah lebih ringan dan lebih enteng daripada yang sebelumnya. Syukurlah, trukku berhasil terangkat dengan cukup cepat. Tidak mau membuang-buang waktu, aku segera mengganti ban tersebut dengan ban cadangan yang baru saja kuambil. Lalu kemudian kupasangkan. Satu dua bautnya mulai berputar dengan begitu cepat. Aku tak peduli dengan apapun yang ada di sekelilingku. Aku terus mengerjakannya dengan begitu cepat. Syukurlah, aku berhasil mengerjakannya. Aku segera masuk ke dalam mobil dan menyalakannya. Aku lega. Mobilku kembali menyala seperti semula. Setidaknya sekarang sudah jauh lebih terang daripada yang sebelumnya. Aku segera memindahkan ban cadangan tersebut ke bak belakang, dan sekalian memasukkan kembali kelapa-kelapa tua itu ke dalam truk. Hujan masih bercucuran dari langit. Aku sibuk menyusun kelapa di bak belakang truk. Ketika aku sibuk menyusun kelapa di dalam bak truk, tiba-tiba Rudy muncul. Dia mengenakan jaket putihnya yang anti hujan. Jaket tersebut tampak seakan menyala ketika bias sinar senterku mengenainya. Udah bangun, tanyaku. Dia hanya menjawabnya dengan anggukan pelan. Sepertinya dia masih lemah. Tak lama setelah itu, dia kemudian berjalan ke arah belakang truk kami. Saat kutanya, dia tak menjawab. Mungkin dia mau buang hajat, begitu simpulku. Aku segera melanjutkan pekerjaanku yang tinggal sedikit lagi. Akhirnya semua pun selesai. Saatnya pulang, begitu suaraku dalam hati. Kulihat Rudy terus berjalan ke belakang sana. Jauh dan semakin jauh. Aku mulai curiga. Sepertinya ada yang janggal begitu gemingku. Aku segera keluar dan kemudian memanggilnya. Akan tetapi, dia tidak menghiraukan panggilanku. Aku yang merasa cemas, segera berlari menyusulnya dengan cahaya senterku yang tidak begitu terang. Saat itu jarak kami hanya terpaut sekitar 50 meter. Kulihat baju jaket putihnya yang tampak menyala itu berbelok ke arah sebelah kanan, dan kemudian lenyap di balik rerumputan. Aku terus berlari menghampirinya. Beberapa detik kemudian, sampailah aku di tempat itu. Aneh sekali, aku tidak menemukannya. Kemanakah dia pergi? Begitu tanyaku. Aku segera menyorotkan cahaya senterku itu ke sebelah kanan jalan. Saat itulah aku terkejut dan tak percaya dengan apa yang kulihat. Jantungku berdebar. Ternyata tempat yang kusangka semak belukar tadi adalah jurang yang sangat dalam. Aku berteriak memanggil-manggil namanya ke bawah sana, namun tak ada suara. Yang terdengar hanyalah pantulan suaraku yang terdengar menggema hingga segala penjuru hutan. Hujan terus bercucuran dari langit tanpa henti. Saat itu juga, aku langsung berlari terbirit-birit menuju trukku untuk mencari bantuan. Segera kuinjak pedal gas trukku, dan kupacu dengan sebegitu kencangnya. Suaranya mengaum-ngaum di sepanjang jalan menembus malam yang begitu kelam. Aku sungguh begitu panik. Aku sudah tidak peduli lagi dengan kondisi jalan yang kutempuh. Bagiku, Rudy harus cepat-cepat mendapatkan bantuan. Saat aku sibuk berenang di dalam rasa takut dan cemasku yang begitu hebat, tidak sengaja mataku melihat ke bangku sebelah. Ya Tuhan, aku berteriak kaget. Saat itu juga, refleks aku langsung menghentikan laju mobilku. Ternyata sejak tadi, Rudy masih berada di dalam truk. Dia masih tertidur di bangku sebelah dengan selimut dan posisi yang sama. Aku menjadi sangat bingung. Lantas, siapakah sosok Rudy yang tadi kulihat? Aku segera membangunkannya dari tidur.
Namun Rudi tak bergeming sedikit pun. Walaupun tubuhnya telah beberapa kali kugoncang. Namun dia tetap tidak bergerak walau sedikit pun. Aku yang khawatir segera memeriksa kondisinya. Saat itulah kurusakan suhu tubuhnya yang sudah semakin dingin dan beku. Aku sungguh takut. Ternyata Rudi telah tiada. Kejadian itu berlaku sekitar tahun 2007. Aku sangat merinding bila harus mengingatnya kembali. Sungguh tak kusangka. Ternyata di sepanjang jalan yang kutempuh di malam itu, aku ditemani oleh jenazah Rudi yang sudah meninggal. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.